Selamat bergabung di ibadah online bersama dengan kami SIB City Life. Shalom dan selamat pagi semua dimanapun kalian berada. Doa dan harapan kami semoga semuanya sihat selalu. Amin. Ada yang baru pertama kali bersama dengan kami pada hari ini? Kalau tidak keberatan, sila tinggalkan nama dan berasal daripada mana. Rakan sepelayanan kami daripada tim Asher akan melayani anda di sana. Tanpa kita sedari, setahun kita sudah menghadapi pandemik COVID-19 dan lebih kurang setahun juga kita sudah beribadah secara online. Puji Tuhan, kalau kita masih setia beribadah secara online, saya percaya itu semua kerana kemurahan Tuhan. Sesuai dengan fokus gereja kita pada bulan Januari ini hingga April, bergairah bagi Tuhan. Mari kita terus bergairah bagi Tuhan sehingga sampai tamatnya. Mari kita drop di live chat, katakan yes, bergairah bagi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita berdoa. Elder Lamri akan membawa kita di dalam doa pembukaan. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi pada pagi ini Tuhan dapat bersama-sama di dalam ibadah secara online. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami senantiasa bersuka cita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, kami menyerahkan semua tim yang melayani, daripada pemuzik, daripada media dan juga pengkhotbah. Bapa di sorga, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menyertai, memberi mereka hikmat, kebijaksanaan, kekuatan jasmani dan rohani sepanjang ibadah pada online pada pagi ini Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat SIB City Life yang sedang bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Mereka juga disertai oleh kuasa Roh Kudus. Hati mereka akan dilawati oleh sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Bagi yang tidak dapat bersama, kami mendoakan mereka dimanapun mereka berada. Roh sukacita, damai sejahtera juga menyertai mereka. Dan biarlah segala nyanyian pujian menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa di sorga, dan semua yang mereka lakukan dan firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi ini Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi kami, yang menjadi senjata bagi kami untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini Tuhan. Dan setiap firman yang kami ucapkan akan menjadi pedang rohani bagi kami untuk menghadapi kehidupan kami yang mendatang. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu indah bersama dengan Engkau pada pagi ini Tuhan. Kami mau menikmatinya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dari permulaan hingga akhir, sehingga ibadah online pada hari ini akan berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Shalom, apa kabar semua? Bersama Yesus luar biasa, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini, amin. Dimanapun Anda berada pada hari ini, kita bersama-sama satukan hati kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Bersama-sama kita katakan. Hey. Haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Semua katakan, soraklah. Haleluya. 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 Wow, oh, 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 oh. Soraklah. Haleluya. Hey, soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Hey. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Engkaulah Allah yang berkuasa, yang memerintah atas segalanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Woo. Katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami. Untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau Tuhan. Layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan.
Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang pada Engkau Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Engkau yang kudus Tuhan, Engkau yang kudus. Kami datang kepadamu, sujud di altar-Mu. Kami datang sujud di altar-Mu. Engkau berkarya di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Engkau yang layak menerima
kudus Tuhan. Engkau yang kudus Tuhan. Mari kita menaikkan suara kita dengan segenap hati kita. Kita datang di hadirat Tuhan pada saat ini. Kita percaya apabila kita berseru namanya, Dia ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Dimanapun kau berada pada hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Kudus-kudus engkau Tuhan. Oh, mari kita serukan nama Dia. Serukan nama Dia. Kuduslah Tuhan, Engkau kudus. surga bumi Menyembah-Mu. Kami datang di hadirat Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Dengan keadaan kami pada hari ini, baik di dalam kekuatan kami, di dalam kekurangan kami, di dalam kelemahan kami Tuhan Yesus. Kami sujud di kayu salib-Mu Tuhan Yesus, di bawah kayu salib-Mu. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, Kau yang bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berbicara bagi setiap kami. Kami merindukan jamahan Engkau pada hari ini. Termulialah nama-Mu di tempat ini Tuhan, di dalam hati kami. Shikirabaraba shikirabatakaraba shikirabakaraba shikiradadadada. Haleluya Tuhan. Tuhan Engkau yang terus bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Lewati pujian kami pada hari ini. Lewati firman yang kami dengar sebentar nanti Tuhan Yesus. Engkau yang berbicara bagi kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar akan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak menerima segala pujian kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur pada minggu ini kita masih dapat bertemu kembali menerusi acara ibadah online. Kita berterima kasih kepada tim media, tim praise and worship, dan tim pendoa yang setia melayani kita, yang tidak bosan-bosan memastikan kita tetap mengikuti ibadah setiap minggu. Pastor berdoa kiranya jemaat Tuhan diberkati dimanapun Anda sedang mengikuti ibadah ini, dan pastor berdoa kiranya berkat Tuhan juga mengalir dalam hidup Anda. Terima kasih sekali lagi karena kita dapat berkesempatan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Oleh yang demikian, Pastor rindu membawa kita membaca satu bahagian firman yang terdapat dari Filipi pasal 4 ayat 13, ya. Dan kita boleh mengikuti pembacaan seperti mana yang sudah tersedia di screen. Dari pembacaan ini dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan firman pada hari ini.
Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, jemaat sekalian, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita, agar melalui firman yang disampaikan, firman yang kita dengar pada hari ini, benar-benar menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita datang dalam doa kita. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih buat berkat firman-Mu yang telah kami baca. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang telah kami baca sebentar tadi itu adalah perkataan Allah sendiri, perkataan Allah yang hidup. Oleh itu Bapa di sorga, kami datang merendahkan diri kami di kaki salib-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami dengan penuh kerendahan hati datang kepadamu Tuhan dan menerima kebenaran firman-Mu, kami akan mengalami terobosan, kami akan mengalami perubahan dalam hidup kami. Karena yang kami terima adalah perkataan Allah yang berkuasa, perkataan Allah yang berdaulat. Oleh itu Bapa di sorga, kami buka hati kami. Kami mau terima kebenaran ini masuk dalam hati kami. Hamba berdoa, sertai ya Tuhan pemberitaan firman ini, dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Pemberitaan ini biarlah Kristus Yesus yang kami agung tinggi dalam pemberitaan ini. Engkaulah yang kami muliakan dalam pemberitaan ini Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat sekalian yang sedang mengikuti ibadah online, yang sedang mendengar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, jamah hati kami Tuhan Yesus, agar melalui kebenaran firman yang kami dengar ini, hidup kami juga Tuhan dikuatkan, dan iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara kekasih, oleh karena kita dapat bahas kembali firman Tuhan ini, ya, di mana saudaraku dalam surat Filipi ini, saudaraku, kita banyak mempelajari. Kalau kita baca keseluruhan surat Filipi ini, saudaraku, dalam surat ini, saudaraku, banyak mengandung nasihat-nasihat dan dorongan-dorongan kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi pada waktu itu, saudaraku. Oleh itu, saudaraku, sesuai dengan apa yang telah kita baca sebentar tadi, itu adalah pengakuan seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa hidupnya dipakai oleh Tuhan. Dalam pengakuannya sendiri, saudaraku, Rasul Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara berarti semua perkara-perkara yang dia lalui dalam kehidupannya, saudaraku, yang dia hadapi, segala cabaran-cabaran, ya, baik keadaan yang baik, demikian juga keadaan yang buruk, saudaraku, Paulus katakan semuanya dapat dia lalui oleh karena Kristus yang telah memberi kekuatan kepadanya. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kembali menyentuh sedikit tentang surat Filipi ini, saudaraku. Paulus banyak memberi kata-kata dorongan, kata-kata nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi pada ketika itu. Kenapa, saudaraku? Karena mereka sering, saudaraku, berhadapan dengan keadaan-keadaan yang di luar dugaan orang-orang yang percaya pada waktu itu. Selain, saudaraku, mereka berhadapan dengan
pengajar-pengajar yang bertentangan ajarannya dengan firman, dan banyak juga saudaraku hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan moral yang benar-benar memberi tarikan kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi ketika itu. Namun saudaraku, Paulus memberi kata-kata dorongan, kata-kata nasihat kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap teguh dalam iman percaya mereka. Kalau kita melihat sedikit tentang latar belakang hamba Tuhan ini, saudaraku, Rasul Paulus sendiri sebelum dia diangkat menjadi rasul, dia adalah seorang pribadi yang ditakuti, saudaraku. Dia adalah seorang yang benar-benar hidupnya, saudaraku, benar-benar jauh daripada Yesus, dan dia juga memiliki hati yang benar-benar membenci orang-orang yang hidupnya di dalam Kristus, dan dia membenci gereja-gereja Tuhan yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Saudara kekasih, oleh karena keadaan yang terjadi dalam kehidupan hamba Tuhan ini, saudaraku, sehingga Kristus sendiri, saudaraku, yang bekerja dan mengubah kehidupan hamba Tuhan ini. Saudara, dari perubahan itulah, saudaraku, Rasul Paulus sendiri, saudaraku, telah memberi kesaksian bagaimana kehidupannya yang telah diubah, yang telah dibawa oleh Kristus, saudaraku, sehingga, saudaraku, hidupnya dia didedikasikan bagi Kristus, saudaraku. Dan banyak perkara-perkara yang telah dilalui oleh hamba Tuhan ini. Nah, saudara, daripada pengalaman hidupnya inilah, saudaraku, dia terus berbagi dan dia terus memberi nasihat-nasihat dan teguran-teguran, dan juga memberi dorongan kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Sehingga, saudaraku, dalam perkataan ataupun bahagian firman yang telah kita baca sebentar tadi, hamba Tuhan ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan ini, saudaraku, kita akan menarik satu tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu Kristus memperkasakan iman percaya kita. Nah, saudaraku, ini ada kaitannya, ada kait rapatnya, saudaraku, dengan tema yang kita bahas, saudaraku. Keakraban kita terhadap Kristus, saudaraku, itu adalah kunci yang dapat memberi kekuatan kepada kita. Nah, oleh karena keakraban Paulus ataupun Rasul Paulus terhadap Kristus, saudaraku, itulah yang memperkasakan iman percayanya di dalam Yesus Kristus. Saudara kekasih, hal yang sama juga, saudaraku, akan kita hadapi pada saat kita, saudaraku, mempunyai keakraban, ya, mempunyai keintiman terhadap Kristus, saudaraku. Apa yang terjadi? Iman percaya kita juga dikuatkan, ya, diperkasakan di dalam Kristus, saudaraku. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, betapa pentingnya, saudaraku, iman percaya itu bagi saya, bagi kita semua, saudaraku. Karena tanpa iman, firman Tuhan katakan, tidak ada orang yang berkenan di hadapan Kristus. Oleh itu, saudaraku, kita perhatikan terlebih dahulu apa yang dikatakan di bahagian pendahuluan khotbah ini. Dikatakan, saudaraku, Kristus
telah datang ke dalam dunia semata-mata untuk kita, ya, untuk saya, untuk kita semua. Dia datang untuk apa, saudaraku? Supaya kita yang berdosa ini memiliki kelayakan di hadapan Kristus untuk menjadi anak Allah. Dia datang untuk melayakkan kita supaya kita menjadi anak Allah. Puji Tuhan. Manusia yang tidak layak ini, saudaraku, Kristus dia rela datang ke dunia ini supaya kita diperlayakkan di hadapan Bapa kita di sorga. Dia menjadi dasar iman percaya kita yang teguh. Tanpa Kristus, segalanya sia-sia. Oleh iman kita, dikatakan kita yang dahulu jauh daripada Kristus, hidup kita jauh daripada Kristus, saudaraku, kini ataupun sekarang ini sudah menjadi dekat dengan Dia. Inilah, saudaraku, yang Kristus telah lakukan dalam hidup kita. Selain Dia datang, saudaraku, untuk melayakkan kita, seperti mana yang kita bahas pada hari ini, Dia juga memperkasakan iman kita di dalam Dia, saudaraku. Kita perlu memiliki iman yang perkasa, ya, iman yang teguh, saudaraku. Karena, saudaraku, di akhir zaman ini, kata firman, kita tidak dapat berhadapan, bertentangan dengan keadaan, situasi itu dengan kekuatan kita. Apabila kita tidak bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan, saudaraku, kita tidak dapat lalui semua keadaan itu. Saudara, kita mempelajari 2 poin daripada bahagian firman Tuhan ini. Kita mempelajari 3 poin daripada bahagian firman yang telah kita baca sebentar tadi. Yang pertama, saudaraku, yang berkaitan dengan tema kita, yaitu Kristus memperkasakan iman percaya kita. Yang pertama adalah Kristus memperkasakan kita dalam memelihara benih firman-Nya. Saudaraku, dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara kekasih, dalam Kristus memperkasakan iman percaya kita, apa yang Dia lakukan adalah Kristus, Dia memperkasakan kita dalam memelihara benih firman. Karena melalui firmanlah, saudaraku, iman kita menjadi kuat. Melalui firman, saudaraku, iman kita menjadi teguh. Ya, melalui firman, iman kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita harus memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Tanpa firman, saudaraku, kita akan hilang hala tuju kita. Dan apa yang menjadi fokus dalam hidup kita juga menjadi samar-samar, saudaraku. Karena firman Tuhan inilah satu-satunya, saudaraku, yang memberi pengarahan hala tuju, ataupun yang kita kenal, saudaraku, sebagai kompas yang dapat memimpin kita, saudaraku, ke arah yang benar.
Bayangkan saudaraku, kalau kita menelusuri jalan yang salah, apa yang terjadi saudaraku? Kita akan tersesat, dan kita tidak tahu nanti apa yang bakal terjadi di laluan kita yang salah itu. Jadi saudaraku, firman inilah yang memberi pengarahan kepada kita, supaya hidup kita benar-benar memiliki sinar harapan yang ada di hadapan kita. Karena firman Tuhan sangat jelas berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus itu saudaraku, ataupun firman itu yang memperkasakan kita untuk kita terus memelihara benih firman itu. Nah, daripada subpoin yang pertama itu saudaraku, Kristus memperkasakan kita dalam memelihara benih firman. Dalam arti kata saudaraku, orang-orang percaya dipanggil agar hidupnya berpadanan dengan Injil, berpadanan dengan Injil. Jadi saudaraku, apa maksudnya saudaraku? Dikatakan dari pendahuluan tadi saudaraku, Kristus datang ke dalam dunia ini semata-mata untuk kita, supaya kita saudaraku dipadankan dengan Injil Kristus. Hanya oleh Injil lah saudaraku, hidup kita saudaraku berkenan di hadapan Kristus. Oleh firman itu saudaraku, hidup kita ini berpadanan dengan Kristus. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Orang-orang percaya dipanggil supaya hidupnya saudaraku, kehidupannya saudaraku sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kehidupan kita ini saudaraku bukan lagi terarah kepada diri kita sendiri, tetapi Kristus sendiri yang menjadi fokus kita. Dan seterusnya saudaraku, dalam dia memperkasakan kita dalam memelihara firman itu, maka Injil itu sendiri saudaraku yang akan menjadi pegangan dalam hidup kita. Dan seterusnya, dalam ayat yang ke-27, Filipi pasal 1 ayat 27, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Apa maksud Paulus dalam ayat ini? Ketika dia berkata tentang jemaat di Filipi ini saudaraku, Paulus sedang berada di dalam penjara. Itu sebabnya dia berkata, supaya apabila aku datang, aku melihat kalau dia sudah tidak lagi di penjara. Tapi saudaraku, apabila aku tidak datang, aku mendengar. Maksudnya itu dia masih tetap berada di dalam penjara, tetapi jemaat di Filipi saudaraku, mereka memiliki kesaksian yang benar-benar menggambarkan Kristus yang ada di dalam hidup mereka. Itu sebabnya dia berkata bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Berarti saudaraku, dalam Kristus memperkasakan iman percaya kita. Iman percaya itu berkata tentang memelihara benih firman. Dikatakan melalui firman itu saudaraku, itulah yang dapat membawa kita teguh berdiri dalam satu roh. Kalau saudaraku sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, apabila kita tidak memiliki satu roh di dalam hidup kita saudaraku, maka tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan terjadi. Ya, satu roh itu maksudnya saudaraku, kita satu di dalam Kristus saudaraku. Ya,
Kesatuan roh ini sangat penting, saudaraku, dalam kehidupan orang-orang percaya. Kesatuan roh dalam pelayanan sangat penting. Kesatuan roh dalam keluarga Kristen sangat penting. Saudara boleh membayangkan apa yang terjadi dalam sebuah keluarga apabila tidak ada kesatuan roh dalam keluarga itu. Sudah pasti, saudaraku, keluarga itu akan menjadi kucar kacir, ya, tidak punya kesatuan, perpecahan. Apa yang terjadi, saudaraku? Masing-masing punya agenda. Suami punya agendanya tersendiri, istri punya agendanya tersendiri, anak-anak punya agendanya tersendiri. Itulah gambaran ketika sebuah keluarga tidak punya kesatuan roh. Apalagi, saudaraku, kalau dalam konteks pelayanan Tuhan. Ketika sebuah pelayanan, sebuah gereja tidak punya kesatuan roh, saudaraku, saya jamin, saudaraku, bahwa pelayanan itu tidak punya progres, tidak punya perkembangan, tidak punya pertumbuhan. Jadi itu sebabnya Paulus menekankan di dalam ayat 27 itu, walaupun aku tidak ada di sana, katanya, tetapi aku dapat mendengar bagaimana teguh berdirinya kalian di dalam satu roh. Inilah yang Kristus lakukan. Melalui peneguhannya, saudaraku, dia memperkasakan jemaatnya supaya memelihara benih firman. Kita perlu berpegang teguh, saudaraku, terhadap firman Tuhan. Dan seterusnya, saudaraku, dalam ayat yang ke-27, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, ditekankan sekali lagi, saudaraku, bahwa iman itu dapat bertumbuh melalui apa? Pemberitaan Injil. Tanpa kita mendengar Injil, tanpa kita merenung firman, melakukan firman, kita tidak punya pertumbuhan rohani, saudaraku. Baik secara pribadi maupun secara korporat, saudaraku. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan itu. Itu sebabnya, saudaraku, Kristus memperkasakan kita supaya kita memelihara benih firman. Karena melalui benih firman itu, saudaraku, kekuatan community Christian itu datang. Karena dikatakan kekuatan community Christian hanya bersumber dari berita Injil. Dari Filipi pasal yang pertama, pasal 1 ayat yang ke-5, ya. Firman Tuhan berkata demikian, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi inilah yang berlaku di tengah jemaat di Filipi, saudaraku. Mereka konsisten dalam kesatuan, dalam kasih di antara sesama. Oleh karena, saudaraku, mereka sadar hanya oleh Injil itu sendiri yang dapat menyatukan mereka. Jadi ini yang kita lihat dari poin yang pertama, saudaraku. Kristus memperkasakan kita dalam memelihara benih firman. Saudara kekasih, seterusnya apa yang kita bahas dari poin yang kedua, yaitu Kristus memperkasakan kita supaya kita peduli terhadap orang lain. Saudara, sifat kepedulian terhadap orang lain ini, saudaraku, semuanya terjadi oleh karena Kristus, saudaraku. Dikatakan di sana, saudaraku,
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, yang kedua, saudaraku, Kristus memperkasakan kita supaya kita peduli terhadap orang lain. Kenapa hal itu penting, saudaraku? Karena itulah yang teladan yang telah Kristus tinggalkan, teladan yang telah Kristus lakukan terhadap kita. Daripada pembacaan ini, saudaraku, dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Berarti, saudaraku, daripada apa yang Kristus lakukan, Dia telah memperkasakan kita supaya kita peduli terhadap orang lain. Berarti, saudaraku, kita tidak lagi mengembangkan motivasi yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita tidak lagi mengembangkan motivasi itu. Pada minggu yang lepas pun, saudaraku, firman Tuhan juga diajarkan kepada kita bahwa apa yang Roh Allah lakukan dalam hidup kita, Dia mengubah sikap kita yang selalu mementingkan diri sendiri. Pada hari ini pun, saudaraku, Kristus memperkasakan kita supaya apa? Supaya sikap mementingkan diri sendiri ini juga, saudaraku, dilenyapkan daripada diri kita, dari dalam hidup kita. Berarti, saudaraku, Dia mau supaya egosentris ini, yang hanya melihat kepada diri sendiri, ini harus disingkirkan. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa Kristus memperkasakan kita supaya kita benar-benar memiliki sikap peduli terhadap orang lain, terhadap perkara yang berlaku di lingkungan kita, di community kita. Saudara, mengapa gereja kita membuat doa 24 jam ini, saudaraku? Bukan tujuan supaya orang lain melihat bahwa gereja Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur mengadakan doa 24 jam supaya dilihat oleh orang lain. Bukan. Tujuan kita adalah, saudaraku, seperti mana firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita harus terus berdoa. Kita peduli terhadap keluarga besar kita, terhadap keluarga kita yang ada di kampung halaman masing-masing, supaya sikap egosentris ini, saudaraku, disingkirkan dari hidup kita. Apa yang kita lakukan? Kita mulai melihat kepentingan orang lain. Saudara, inilah yang terjadi, saudaraku, di tengah-tengah jemaat yang ada di Filipi. Walaupun, saudaraku, Paulus ketika itu berada di penjara, namun, saudaraku, berita Injil itu tetap diteruskan. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa itulah hal yang harus mereka lakukan. Peduli terhadap jiwa-jiwa yang masih belum menerima Kristus, yang masih belum mendengar Injil Kristus dalam hidupnya. Saudara, inilah yang perlu kita terapkan dalam hidup kita hari ini. Bagaimana keadaan yang ada di lingkungan kita ketika ini? Bagaimana keluarga kita? Adakah mereka semua telah mendengar Injil Kristus dalam hidupnya? Ataupun kita hanya melihat keadaan itu? Bagaimana tindakan kita terhadap perkara itu?
Adakah kita mengambil langkah untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, orang yang ada di lingkungan kita? Adakah kita mulai mendoakan mereka? Inilah tujuan Kristus, saudaraku, memperkasakan kita supaya kita mulai peduli terhadap orang lain, saudaraku. Bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang keselamatan orang lain. Allah tinggal bersama orang yang hidup rendah hati. Ini sesuatu yang kita rindukan, saudaraku. Ya, ketika Allah hidup bersama-sama dengan kita, saudaraku, banyak perkara-perkara yang luar biasa, di luar kemampuan kita, dapat kita lakukan. Dalam Yesaya pasal 57, saudaraku, firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya 57 ayat 15, dikatakan di sana, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, inilah yang Kristus rindu daripada setiap kita, saudaraku, supaya kita memiliki sikap hati yang benar-benar murni di hadapan Tuhan, memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Maksudnya, saudaraku, siap, saudaraku, menerima teguran-teguran firman, menerima kebenaran-kebenaran firman, mengubah hidup kita. Inilah yang Allah cari, saudaraku. Inilah yang Kristus cari dalam kita diperkasakan. Dalam arti kata, saudaraku, pada waktu kita peduli terhadap orang lain, saudaraku, itu juga sama artinya, saudaraku, kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan peduli terhadap sesama. Dan seterusnya, yang terakhir, saudaraku, bagaimana Kristus memperkasakan iman kita, ya, Kristus perkasakan iman percaya kita. Yang ketiga, saudaraku, kita baca dulu dari Filipi pasal 2 ayat 7, dikatakan di sana, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, yang ketiga, saudaraku, adalah Kristus memperkasakan kita supaya kita memiliki karakternya, memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-7 tadi, saudaraku, dikatakan ia telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang Kristus telah perbuat, saudaraku. Dan hal itu ditekankan oleh Paulus sendiri, bahwa Kristus yang mana, saudaraku, menjadi teladan kita, yang harus kita contohi, saudaraku. Dia katakan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya. Apa maksudnya, saudaraku? Dan apa makna ayat ini? Berarti, saudaraku, kalau dalam naskah Yunaninya bermaksud dia mengesampingkan, ya, dia mengetepikan kemuliaannya. Kalau kita rujuk dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 17 ayat 4. Dan juga selain dia mengesampingkan kemuliaannya, dia juga mengesampingkan kedudukannya. Nah, yang pertama tadi, saudaraku, kemuliaan Kristus. Mengapa Kristus mengesampingkan hal itu? Apabila dia datang dalam kemuliaannya, saudaraku, bertemu dengan kita, apa yang terjadi, saudaraku?
kita akan mati, saudaraku. Oleh karena Kristus, Dia adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat dilihat oleh manusia yang berdosa dengan mata fisikalnya, saudaraku. Pada waktu Paulus, saudaraku, melihat sinar kemuliaan Kristus yang turun atas hidupnya, apa yang terjadi, saudaraku? Matanya, saudaraku, menjadi buta. Jadi, saudaraku, dalam arti kata dia mengosongkan dirinya ini dalam ayat yang kedua, pasal 2 ayat yang ke-7 tadi, saudaraku, Kristus mengesampingkan hal-hal itu. Dan juga penggunaan sifat ilahinya, sifat-sifat ilahinya dia kesampingkan semua itu. Kalau kita rujuk dari Yohanes 5 ayat 19, dan saya tidak akan baca ayat ini, Yohanes 8 ayat 28, kemudian Yohanes 14 ayat 10, dan dikatakan pengosongan dirinya ini, saudaraku, dalam arti kata bukan hal-hal yang dia tunjukkan, tetapi itu adalah sesuatu penerimaan, dikatakan penerimaan penderitaan, ya, dan kesalahpahaman manusia, perlakuan buruk manusia, kebencian, yang mana, saudaraku, diakhiri di atas kayu salib. Itulah yang Kristus lakukan. Dari sorga ke kandang domba, saudaraku, ya. Dari seorang bayi ke Kalvari, saudaraku. Itu yang Kristus telah lakukan. Dari salib sampai ke kubur, saudaraku. Dari kubur ke tempat kemuliaannya di sorga. Itulah yang Kristus telah lakukan. Dia telah memperkasakan kita supaya kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Dan hal inilah yang dapat membawa kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa kita di sorga, dan juga menjadi berkat kepada orang yang ada di sekitar kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, inilah tujuan Kristus memperkasakan iman percaya kita, supaya kita benar-benar dimanfaatkan oleh Kristus menjadi dutanya di dunia ini. Yang terakhir sekali, saudaraku, Kristus dengan rela berkorban supaya kita layak memperoleh kekayaan sorga yang telah disediakan oleh Allah kita di sorga. Oleh itu, saudaraku, kita pun wajib berkorban bagi kepentingan kerajaan Allah di bumi ini. Saudara yang saya cinta, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya, saudaraku, setiap pribadi kita benar-benar menyediakan hati kita bagi Kristus, menyiapkan hati kita bagi Dia, saudaraku, supaya hidup kita benar-benar membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan itulah tujuan Tuhan dan maksud Tuhan memperkasakan kita dalam iman percaya kita, supaya kita dapat melawan segala hal-hal yang menentang kebenaran, supaya kita memiliki kemenangan yang abadi, yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan buat jemaat sekalian pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, sebelum kita mengambil waktu berdoa, Pastor pertama-tama ingin berterima kasih sekali lagi buat
jemaat Tuhan yang terus berkomitmen, terus berdoa buat negara, terus berdoa buat pelayanan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dan semua denominasi dan pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Kita yakin saudaraku, oleh karena doa-doamu saudaraku, segala sesuatu yang semakin kelihatan pada waktu ini, perubahan-perubahan yang terjadi saudaraku. Walaupun mungkin menurut kita saudaraku, ada yang berpandangan bahwa tidak ada perubahan, tapi menurut saya saudaraku, ada perubahan-perubahan yang terjadi saudaraku. Dan saya yakin itu terjadi karena doa-doamu yang setia terhadap Kristus. Pastor menggalakkan supaya jemaat Tuhan terus setia, tekun dalam doa kita, supaya keadaan yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini dapat ditangani dengan cepat. Bahkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan situasi yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Dan Pastor juga berterima kasih oleh karena komitmen jemaat Tuhan yang terus memberi sokongan buat gereja kita dalam bentuk apapun, yaitu melalui persembahanmu, persepuluhanmu, janji imanmu, pemberian kasihmu, dalam apapun bentuk pertolonganmu, bantuanmu itu. Saya yakin Yesus Kristus akan melipat gandakan berkatnya bagi hidupmu. Jemaat sekalian, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita, dan Pastor akan pimpin kita dalam doa berkat ini. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengar sabda firman-Mu pada hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan, mengambil ruang tempat dalam hati kami masing-masing. Beri kami ya Tuhan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman, mempraktekkan kebenaran firman dalam hidup kami setiap waktu. Diberkati ya Tuhan Yesus, buat jemaat sekalian yang setia mengikuti ibadah dari permulaan sehingga pertengahan selesainya ibadah. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Bapa Surgawi, kami satukan hati kami berdoa sekali lagi buat negara, buat dunia yang masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya keadaan ini dapat ditangani dengan segera ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan bagi mereka yang bertungkus lumus di barisan hadapan. Tuhan Engkau tolong, Tuhan lindungi setiap pribadi mereka Bapa di surga. Bapa, hamba berdoa khusus untuk buat jemaat Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Demikian juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang terlibat sama mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati setiap pribadi kami, supaya kami terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam apapun keadaan, situasi yang kami hadapi ya Tuhan, secara pribadi kami yakin tangan kuasa Tuhan yang akan menolong, yang akan menopang setiap pribadi kami. Bapa, hamba berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang setia menolong pelayanan Tuhan melalui doanya, melalui pemberiannya, persepuluhan, janji imannya, persembahannya, pemberian kasihnya. Hamba berdoa Tuhan Engkau lipat gandakan berkat-Mu Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang setia. Hamba juga berdoa buat pekerjaan, buat studi, keluarga, anak-anak yang masih kecil. Tuhan Engkau lindungi setiap pribadi kami. Hamba juga serahkan ya Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami dijauhi daripada segala bahaya, sakit, penyakit, rencana jahat manusia. Tuhan yang menjadi gembala yang baik, gembala agung yang memelihara, menjaga setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau mendengar, menjawab seru doa kami.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat sekalian. Jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor di atas dorongan firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita sudah dilayani melalui pujian dan penyembahan firman Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan diri kita melalui pemberian kita. Persepuluhan dan persembahan boleh ditransfer di atas nombor yang tertera di skrin pada masa ini. Adakah anda bergelar pelajar universiti atau kolej dan sedang mengalami cabaran dalam pembelajaran atas talian? Baiklah, pelayanan pemuda-pemudi SIB Semenanjung P3S2 akan mengadakan satu webinar khas buat pelajar UNICO pada 20 Mac ini bermula pada jam 8 malam. Kepada UNICO yang berminat untuk mendengarkan perkongsian daripada ahli-ahli panel yang juga terdiri daripada bakal graduan mengenai cabaran pembelajaran online, anda bolehlah mendaftar segera melalui link yang diberikan di ruangan chat box atau menghubungi talian yang tertera. Pendaftaran adalah terhad. UNICO, save the date. Women in Christ iaitu pelayanan wanita akan mengadakan Zoom Fellowship pada hari Ahad di minggu yang ketiga. Oleh itu, bagi para wanita yang berkelapangan, anda amat digalakkan untuk mengikuti fellowship ini pada 21 Mac nanti dan bermula pada jam 8 malam. Link akan diberikan. Ibadah kita sudah sampai di akhirnya. Saya mewakili pemimpin dan keluarga besar SIB City Life mengucapkan ribuan terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Saya Roslyn, pengacara anda pada hari ini. Sampai berjumpa di minggu hadapan. Jaga diri, stay safe.